Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Stefandi. Dengan NIM 2102111123. Saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan manajemen dan bisnis. Saya kelas pengatur bisnis kelas A dengan lulusan pengampu Junes Maksana Tahun SNMM. Pelaksanaan manajemen dalam bisnis. Pengertian manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Yang kedua, fungsi dan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan membentuk strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapat pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, fungsi penempatan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. 3. Tipe-tipe manajer. Manajer merupakan pelaku manajemen yang memiliki berbagai peranan dalam organisasi atau perusahaannya. Berdasarkan tingkatannya, manajer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manajer lini pertama, yaitu juga dengan manajer tingkat pertama atau first line manager. Yang kedua, manajer menengah, disebut juga dengan middle manager. Dalam sebuah organisasi, manajemen menengah dapat mencakup lebih dari satu tingkat. Yang ketiga, manajer puncak, disebut juga dengan top manager. Jumlah mereka relatif lebih sedikit dibanding dua tipe manajer lain. Yang keempat, keahlian dasar manajemen. Manajemen merupakan pelaku manajemen memiliki berbagai peranan dalam organisasi perusahaannya. Dalam melaksanakan peranan dan keterampilan dan fungsinya, manajer tersebut diwajibkan untuk memiliki beberapa keterampilan. Manajer tersebut pada umumnya disebut dengan keterampilan manajemen atau manajemen skills. Sederhananya, yang dimaksud dengan keterampilan manajemen adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu dan juga dalam menjalankan fungsi manajemennya.
Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai ketiga keterangan manajer dasar yang wajib dimiliki oleh seorang manajer dalam menegakkan fungsi manajemen menurut Robert L. Katz. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Berikutnya, keterampilan teknis atau technical skills. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Kelima, budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan, nilai kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Budaya mengirim pesan kepada orang-orang dan di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan. Ini berakar pada tujuan, strategi, struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau kegagalan utama sebuah bisnis. Baiklah, sekian dari saya mempresentasi pengantar bisnis kelas hari ini tentang pelaksanaan dalam manajemen bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.